Halo Sobat Notari dimanapun kalian berada. Hari ini kita akan memulai suatu podcast yang sangat menarik. Permasalahan soal seputar dunia notaris yang pastinya akan menjadi suatu pembaruan ilmu untuk para rekan-rekan dimanapun berada. Saya juga hari ini tidak sendiri. Saya Daniel Sintong bersama dengan beberapa narasumber akan membahas, mengupas tuntas soal kasus posisi dan juga hal-hal yang berkaitan dengan waris yang akan kita jelaskan dalam podcast kedepannya. Yang pertama, saya akan memperkenalkan kepada rekan-rekan semua salah satu advokat yang dalam kasus ini sebagai kuasa daripada penggugat. Selamat malam, Saudara Gisma. Malam Bang Daniel, terima kasih waktunya. Bang sehat? Sehat, Oke. Itu dari kuasa penggugat. Kita juga mau dapat gambaran daripada ahli-ahli. Nah, dalam kesempatan hari ini kita kedatangan ahli yang memang menjadi suatu profesinya untuk memperlihatkan atau menerangkan soal waris. Tidak sabar, kita panggil atau kita sambut Pak Suryani. Siap, terima kasih Bang Daniel atas waktunya. Oke, jauh ya Pak? Lumayan biasa ini, jauh sekali Bang. Wah, makasih sudah menempatkan hadir Siap, di podcast siap, kita. sama-sama Bang Daniel. Selanjutnya, praktisi juga yang sudah melintang banyak di pengadilan-pengadilan selaku ahli daripada waris dan juga wasiat. Ada Bapak Kevin Malinowski Simanjuntak. Ya, selamat malam Kak Dinda Daniel dan Selamat malam. rekan-rekan yang sudah hadir. Selamat Oke. malam semua. Lengkap. Hari ini kita akan mendengar beberapa pemaparan dan juga pembahasan soal permasalahan kasus yang akan kita jelaskan. Sebelum bapak-bapak ini nanti akan menerangkan dari sisi ataupun POV mereka, saya akan menjelaskan terlebih dahulu bagaimana sih kasus yang akan kita bahas pada malam hari ini. Yang pertama, kasus waris ini bernilai cukup besar, fantastis. Sebesar 1 triliun rupiah objek warisnya ada di daerah Surabaya. Ini penggugat merupakan, kita samarkan namanya ya, WS. Dalam hari ini seorang perempuan berusia 75 tahun, klien dari Bapak Gisma. Dalam hal ini menggugat saudara kandungnya, ya, yang berjumlah 2 orang karena dalam hal ini pembagian warisnya tidak sesuai. Pewaris orang tua daripada ahli waris tersebut telah meninggal dunia beberapa tahun sebelum kasus ini berjalan. Sejak saat itu, penggugat mendalilkan bahwa pembagian warisnya itu tidak proporsional dan tidak sesuai dengan aturan hukum yang ada. Sehingga beberapa kali telah dilakukan mufakat atau musyawarah untuk mencapai suatu pemufakatan terhadap aset-aset yang jumlahnya cukup banyak, namun tidak menemukan titik temu juga. Meskipun dalam hal ini juga yang menarik adalah pewaris meninggalkan suatu wasiat. Nah, dalam hal ini dari sisi penggugat merasa atau berpendapat bahwa wasiat tersebut tidak dilaksanakan sesuai hukum, bahkan melanggar hukum wasiat yang berlaku. Nah, berdasarkan hal tersebut kita akan membahas lebih detail lagi terhadap kasus yang sedang berjalan saat ini. Tapi yang paling pertama kita akan mintakan pertanggungjawabannya atau pendapatnya sudah barang tentu kepada kuasa dari penggugat. Gimana Mas Gisma kesempatan yang diberikan? Memang apa sih yang menjadi dasar dan kenapa akhirnya tuh nggak bisa diselesaikan secara kekeluargaan? Gini Mas Daniel, sebelumnya terima kasih untuk saya dimulai duluan dan izin para ahli, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu untuk masalah ini. Jadi gini, klien kami ini itu kebetulan seorang perempuan dan dia itu punya adik lagi 2, jadi dia adik saudara dan adiknya itu seorang laki-laki semuanya, jadi dia perempuan sendiri. Dan di sini dia itu merasa terintimidasi oleh adik-adiknya. Mungkin adik-adiknya itu berpikir bahwa entah ini pembagian waris ini sebagai lewat adat atau bagaimana, tapi di sini tidak ada kesepakatan yang diterima oleh klien kami. Akhirnya klien kami tidak mendapatkan haknya sepenuhnya. Akhirnya
menggugatlah kepada tergugat. Dan di sini pun sebenarnya kalau misalkan kita ceritakan lebih lengkap lagi, Boleh. itu klien kami itu udah sempat tahu, ya mungkin buktinya juga nanti kalau saya dilampirkan lah ya, tapi cukup saya sampaikan saja, sudah ada cerita bahwa aset ini itu akan digadaikan atau dibuatkan hak tanggungan tanpa pengetahuan klien kami. Jadi di sini sangat-sangat berat lah untuk klien kami, apalagi di sini yang seharusnya klien kami ini bisa mempergunakan, bisa mendapatkan haknya, tapi sini sama sekali tidak bisa, Bang Daniel. Oke. Karena ya itu haknya sama sekali tidak diberikan oleh ahli waris yang lain, itu Bang Daniel. Gitu Pak, mungkin cerita singkatnya. Oke. Selanjutnya tadi mungkin kita agak sedikit baca-baca juga kan daripada dasar gugatan kuasa atau penggugat. Di situ juga dimintakan ya terkait dengan sita jaminan dan juga ada kerugian-kerugian yang terkait. Betul. Nah, di situ juga sebenarnya sudah ada indikasi bahwa di sini sudah diberikan sita jaminan. Tapi klien kami ini tidak mendapatkan sedikit. Akhirnya, ya ini pun juga jadi salah satu klausula yang saya gugatkan. Karena memang di sini, ya yang seharusnya balik lagi, Bang Daniel ya, seharusnya hak klien kami ini dapatlah sama adil dan rata, tapi sini sama sekali tidak mendapatkan. Dan klien kami itu tidak bisa untuk memperjuangkan kalau tidak melewati jalur hukum. Oke. Seperti itu. Wah, udah panas baru mulai, tapi tensinya udah panas. Tapi saya sangat menarik tadi penjelasan daripada kuasa penggugat. Pastinya tadi poin yang saya tangkap adalah tidak mendapatkan atau pembagiannya sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku. Bahkan harus dimintakan penetapan terlebih dahulu terkait dengan sita jaminan agar potensi untuk dialihkan aset ini tidak terjadi. Mungkin pertama kita akan ke narasumber yang kedua dulu nih, Pak Suryani. Gimana sih terkait dengan pewarisan dan kasus ini? Memang sebenarnya yang seharusnya itu ada gak sih perbedaan gender atau hak anak dan lain sebagainya kalau diatur dalam KUH Perdata? Mas Daril, terima kasih atas kesempatannya ini. Jadi mengenai waris, mungkin saya akan menjelaskan sedikit Mas, mengenai aturan-aturannya. Jadi dalam waris itu kan sudah dijelaskan sebetulnya mengenai aturan pembagian bagaimana waris itu agar berjalan lancar, supaya tidak ada hambatan dan tidak ada jadi kalau ahli waris itu kayak tonjok-tonjokan lah gitu loh, berkelahi lah Mas gitu kan. Jadi di KUH Perdata sebetulnya sudah dijelaskan Mas, yaitu di pasal 852. Jadi ahli waris golongan 1 itu pembagiannya harusnya sama rata. Dalam arti sama rata itu tidak dibeda-bedakan masalah gender. Apa yang tadi Mas sudah jelaskan, mau itu perempuan, mau itu laki-laki, bagiannya sama. Itu kan. Jadi kalau dari aturannya harusnya seperti itu sih Mas. Menurut undang-undang sama menurut KUH Perdata juga sudah dijelaskan bahwa emang waris itu harus dibagi sama rata. Mungkin itu sih Mas singkatnya secara aturan yang saya bisa sampaikan. Oke, berarti dalam pembagian waris di KUH Perdata itu tidak mengenal gender yang pertama. Betul. Dan akan dibagi secara proporsional atau sama rata. Betul sangat betul Mas. Oke. Nah, artinya dalam kasus ini juga karena kedua orang tuanya sudah meninggal dunia, memang yang berhak adalah anaknya. Anaknya, karena langsung golongan 1 dia. Oh, golongan pertama. Betul, golongan pertama, betul Mas ini. Nah, kalau dari penjelasan tersebut tadi saya agak menarik juga soal wasiat. Wasiat ini langsung aja kita tanyakan ke yang ahlinya nih. Wasiat Mas Kevin kira-kira bagaimana sih pelaksanaannya atau diatur di hukum itu sebenarnya seperti apa? Oke, terima kasih Adinda dan narasumber yang telah menyampaikan sebelum. Terima kasih. Jadi begini, wasiat itu sebetulnya adalah kehendak oleh pewaris yang dinyatakan, bisa tertulis ataupun tidak, tapi kalau tidak tertulis syaratnya akan lebih berat lagi supaya bisa sah. Jadi itu pernyataan oleh pewaris tentang apa yang dia kehendaki terkait harta warisannya setelah pewaris meninggal dunia.
Nah, biasanya memang disinilah terjadi case-case yang sebenarnya case ini itu case yang cukup menarik sekaligus klasik juga. Jadi terjadi sahnya sebuah wasiat. Wasiat adalah sah, tetapi satu sisi juga dia bertentangan dengan hukum waris yang lain. Karena di hukum waris yang lain juga mengatakan tentang bagian mutlak. Yang mana bagian mutlak dalam case ini memang terlihat berbenturan. Dan harus dipahami juga bahwa wasiat yang merupakan hak pewaris, tetapi itu bukan hak yang tanpa batasan. Jadi tetap ada koridor-koridor hukum, yang mana wasiat adalah hal yang diatur dalam undang-undang, dalam hal ini undang-undang keuangan perdata, tetapi ada juga dalam pelaksanaannya juga diatur juga bagaimana wasiat ini seharusnya membagi hartanya. Jadi memang jika wasiat pada akhirnya tidak mempertimbangkan bagian mutlak para ahli-ahli waris, memang itu akan menjadi permasalahan biasanya ke depannya, karena sudah pasti ahli waris yang tidak kebagian sebagaimana mestinya akan tidak terima dengan wasiat tersebut. Jadi demikian penjelasan saya terkait wasiat. Oke. Adinda Daniel. Makasih. Tadi highlightnya adalah ada hak mutlak daripada si ahli waris yang tidak boleh dilanggar. Kalau anak hukum tuh paham tuh legitime pote. Betul, LP biasanya. LP itu dia. Jadi itu yang nggak boleh dilanggar, dan dalam kasus ini kayaknya ada benturan sedikit. Tapi saya mau masuk ke dalam kasus yang lebih dalam lagi nih. Tadi pengacara atau kuasa udah menjelaskan bahwa adanya sita jaminan agar tidak dialihkannya suatu aset, apalagi tadi bahas-bahas hak tanggungan. Pak Suryani coba bisa jelasin nggak bagaimana sih terkait dengan penetapan si sita jaminan ini, atau memang boleh objek waris itu kita alihkan atau dijaminkan dan lain sebagainya. Oke, terima kasih Bang Adin. Sangat menarik ya. Iya. Ini mengacu ke perihal sita. Jadi kalau di sini saya menjelaskan sedikit mengenai sita. Jadi mungkin saya tidak membenarkan apa yang dilakukan sama Mas Bima, cuman langkah yang diambil sama Mas Isma ini cukup baik ya. Dalam arti supaya tidak terjadi perselisihan atau tidak terjadi jual beli atau hal-hal yang tidak diinginkan dari aset tersebut, emang lebih baik disita, Mas. Jadi disita itu supaya penjelasannya jelas dulu. Sebelum pembagian waris itu jelas, jadi hak tersebut jangan dialihkan atau dibebani hak tanggungan. Itu sih Mas. Mungkin singkatnya langkahnya itu sudah tepat supaya tidak terjadi peralihan atau hak tanggungan yang dimaksud tadi. Itu sih Mas. Oke. Mungkin. Soal sita jaminan tadi, sehingga memang kita kalau tadi ya berkaca dengan sengketa waris ini agak berantem juga nanti di lapangan kalau nggak ada penetapan pengadilan soal sita jaminan tadi. Betul Mas Daniel. Bahkan mungkin bisa pihak ketiga merasa dirugikan, mungkin kreditur dalam Ya. hal ini dan lain Betul. sebagainya. Betul. Nah, kalau bicara terkait dengan hal tersebut ya, saya mau lebih filosofi kepada Pak Kevin selaku ahli yang memang sering juga ke pengadilan. Memang kalau dengan kasus yang sekilas ini kita dalami, asas keadilannya ini seperti apa sih, Mas? Apakah kalau tadi kan pewaris selaku kuasa udah menjelaskan kerugian materi ya. Tadi daripada si ahli juga udah menjelaskan terkait dengan normatifnya yang memang tidak harus berbeda pembagiannya, bahkan harusnya secara proporsional. Itu memenuhi asas keadilan atau seperti apa? Oke, terima kasih kesempatannya lagi nih untuk dari Adinda Daniel. Jadi gini, kalau boleh saya jelaskan lebih dalam ya terkait wasiat atau waris ini. Jadi pada dasarnya negara kita kan negara hukum, yang mana kita menghormati hukum keuangan perdata dalam hal pembagian waris. Jika kita tidak memilih hukum Islam dalam hal ini yang diatur di dalam KHI ya, kompilasi hukum Islam. Dalam hal ini kan memang kalau kita lihat dari hukum perdata, memang ini agak mencederai, kalau dari pandangan saya sedikit agak mencederai rasa keadilan
sebagaimana yang harusnya kita laksanakan sesuai dengan hukum yang berlaku. Kalau perdata itu tidak pernah membedakan bagian mutlak untuk para ahli waris berdasarkan gendernya atau kepercayaannya atau latar belakang yang lain. Itu tidak pernah, pada dasarnya tidak pernah dibagi berdasarkan latar belakang yang spesifik seperti itu. Jadi tiga ahli waris akan mendapatkan bagian satu dari keseluruhan harta warisan. Pun kalaupun ada ahli waris yang mendapatkan bagian terkecil, itu jika dikehendaki oleh si penerima, jika dikehendaki itu apa boleh buat. Bahkan ketika salah satu ahli waris misalkan menolak waris, dia juga harus menyatakan secara tegas, itu dalam rangka menghormati hukum, supaya pada akhirnya tidak ada ribut-ribut lagi nih. Betul yang tadi disampaikan oleh Mas Daniel dan Bang Surya, kita harus menghormati proses peradilan yang sedang berjalan. Sudah tadi terkait sita jaminan, memang itu adalah langkah persuasif supaya setiap pihak dalam hal ini menghormati persidangan yang sedang berjalan. Oke, jadi kita balik lagi ke wasiat. Jadi wasiat itu betul ada, misal kalaupun itu dinyatakan oleh pewaris tentang bagian-bagiannya, anggap saja seperti itu apa adanya bagian. Tetapi kan hukum juga mengatur legitimate porsi, bagian yang mutlak dari para ahli waris. Dalam hal ini kan tidak adanya ketidaksetujuan atau keberatan dari salah satu pihak. Hanya karena dia perempuan, jadi dia harus menerima bagian yang terkecil. Dia berhak untuk tidak setuju. Maka dari itu intervensi pengadilan di sini menjadi penting supaya setiap pihak dapat merasakan manfaat hukum yang adil dan berkemanusiaan. Dan juga ini kan menjadi contoh juga ya untuk kita semua nih, misal untuk pemirsa-pemirsa yang awam soal hukum, supaya kita harus paham bahwa kita hidup di negara yang berpayung hukum KUH Perdata dalam hal pembagian waris, supaya kita tidak menghendaki harta peninggalan kita tidak kita bagikan secara membabi buta atau dengan penilaian subjektivitas kita, itu tidak bisa. Kita harus mempertimbangkan juga asas keadilan supaya semua yang akan terjadi setelah harta kita meninggal, harta kita tinggalkan, akibat hukumnya menjadi baik dan berlandaskan oleh asas keadilan. Demikian Adinda Daniel. Wah, semakin malam semakin seru, tapi memang waktu juga yang memisahkan kita. Tapi saya mau dengar dulu terakhir daripada kuasa penggugat dalam hal ini. Mendengar tadi diskusi kita dan lain sebagainya dari kuasa penggugat, kira-kira ada yang mau disampaikan atau seperti apa sih keyakinan ya saat ini terhadap kasus? Gini sih Bang Daniel ya, mungkin dari tadi argumen Bang Kevin ini, saya juga ingin menambahkan lah tentang yang tadi Bang Kevin sampaikan, itu perihal asas keadilan, asas keadilan, dan tadi membahas juga keadilan di dalam keluarga untuk membagi satu. Ya. Nah, hal-hal seperti itu mungkin akan terjadi jika komunikasi di antar saudara itu baik-baik saja, ya kan? Dan mungkin juga misalkan ada seorang kakak yang dia merasa sudah cukup, dia ingin memberikan haknya kepada adik-adiknya yang belum cukup, juga bisa, ya kan? Nah, tapi semua itu kan kembali lagi jika hubungan komunikasinya baik. Betul. Nah, pesan saya untuk sahabat-sahabat yang di luar sana, iya. ya intinya segala sesuatu itu jangan langsung membabi buta seperti tadi yang Kevin bilang. Itu harus diobrolin secara umum, Ya. secara baik-baik agar tidak jadi hal seperti ini. Oke. Dan ya sangat sayangkan sekali ya untuk ada hal seperti ini dalam keluarga, nanti kan ke depannya jadi sudah baik gitu kan. Gitu Bang Daniel. Benar-benar. Thank you. Iya. Waktunya Bapak-Bapak udah hadir dalam kesempatan kali ini. Sama-sama Bang Daniel. Pastinya supaya sampai di rumah masing-masing dengan selamat. Siap. Tapi kita mau kasih conclusion dulu nih untuk para sahabat-sahabat notaris yang sudah menyaksikan podcast hari ini.
Pada dasarnya tadi dari narasumber-narasumber kita telah menjelaskan secara detail bagaimana pembagian waris, wasiat, ada step-stepnya, bahkan sampai ke arah ke asas-asas keadilan dalam pembagian waris. Itu semata-mata karena kita memang hidup di negara hukum, yang dimana hukum dan keadilan harus menjadi panglima utama mengatur kehidupan masyarakat di suatu negara, bahkan sampai ke arah privat, pembagian waris, kematian, dan lain sebagainya. Untuk itu, sahabat-sahabat notaris juga wajib lebih berhati-hati, terutama dalam membuat akta pembagian waris yang memang menjadi suatu bagian daripada pekerjaan notaris itu sendiri. Jangan sampai akta notaris yang kita buat akhirnya dapat merugikan pihak-pihak, dalam hal ini mungkin kreditur atau ahli waris lainnya, harus mengedepankan prinsip kehati-hatian dan juga tidak mengesampingkan prinsip keadilan. Itu mungkin dari kami, sahabat-sahabat notaris. Terima kasih, sampai jumpa di podcast selanjutnya.